Sekarang maksud saya Hana. Di mana, Bu? Tanya Rian. Hana sudah meninggal 5 hari yang lalu di rumah sakit, ujar wanita separuh baya itu. Diserang makhluk gaib kiriman dukun Cabul, Rian, ditulis oleh Insun Burung. Linknya ada di deskripsi. Teman-teman, untuk direkam. Alhamdulillah, kita masuk di part ketiga. Yang belum nonton part 1 dan 2, silahkan tonton dulu biar paham ceritanya ya. Kita langsung ke cerita part ketiga. Rian bangun dengan wajah ceria. Diang, panggil Rian saat itu. Diang, kemana nah? Tanya Rian. Tadi katanya mau beli makanan untukmu, ujar ibunya Rian saat itu. Rian kembali masuk ke dalam kamar. Dia duduk dan diranjang sambil menunggu Diang. Tiba-tiba Rian melihat secari kertas di atas ranjangnya. Dengan hati-hati berdebar, Rian mengambil kertas itu dan mulai membaca tulisan dari kertas itu. Untuk yang tersayang Rian. Yan, sejujurnya aku sangat mencintaimu, tapi sadar dengan keadaanku yang sudah tidak suci lagi ini. Aku takut mengecewakanmu. Aku pergi ya Yan, jangan mencari aku lagi. Aku yakin suatu hari kau akan mendapatkan kekasih yang lebih baik dariku. Aku mencintaimu Yan, sangat mencintaimu. Aku tidak akan pernah melupakan kenangan-kenangan saat kita bersama. Aku pasti akan sangat merindukanmu. Rindu pelukanmu, rindu melihat senyummu, dan tentu merindukan semua yang ada pada dirimu. Jaga diri baik-baik ya Yan. Aku sengaja pergi diam-diam karena aku tahu kau pasti tidak akan mengizinkanku pulang. Jangan sedih ya Yan. Saat kau membaca surat ini, aku baik-baik saja di sini. Jangan lupa bahagia. Dari yang mencintaimu, Diang. Air mata Rian tiba-tiba jatuh membaca surat dari Diang itu. Aku tidak menyangka kau setega itu padaku, isak Rian saat itu. Suri yang kaget mendengar tangisan Rian. Ya Allah Yan, kau kenapa? Mimpi buruk? Tanya ibunya kaget. Nay, Diang pergi Nay. Dia meninggalkan aku, isak Rian seraya memeluk ibunya. Ada apa toh Yan? Tapi tadi dia pamit. Tadi juga memakai jaketmu dan tidak membawa apa-apa, ujar ibunya. Baca ya surat ini Nay, baca, ujar Rian menyerahkan kertas itu. Ya Tuhan, apa kau pernah menyungkit atau menyinggung perasaan Diang? Tidak Nay, tidak. Aku bahkan tidak pernah membahas masalah itu. Rian bergegas mengganti pakaiannya dan berlari keluar rumah. Yan, mau kemana kamu Yan? Teriak ibunya. Rian mau mencari Diang Nay. Akhirnya dia menanyakan ke setiap orang yang dia temui. Bahkan Rian kembali ke mesnya. Yan, kenapa lama baru kesini? Tanya Toto saat itu. Apa kau lihat gadis yang bersamaku malam itu? Tanya Rian. Oh, yang cantik itu ya? Ya, buru-buru ngeliat Yan. Ketemu kamu saja baru hari ini, ujar Toto saat itu. Rian kemudian berlari menuju warung. Nak Rian mau beli apa nak? Tanya ibu-ibu pemilik warung itu. Aku kesini bukan mau belanja Bu. Aku ini mau menanyakan tentang gadis yang dulu itu loh yang aku bawa kemari, ujar Rian bertanya kepada ibu pemilik warung. Oh Diang maksudmu?
Iya bu, dari mana ibu tahu namanya? Sekitar 3 jam yang lalu dia ke sini. Katanya dia mau pulang. Terus tadi dia juga meninggalkan nomor teleponnya pada ibu. Kata dia mau pulang tapi nggak punya ongkos. Ya ibu kasih pinjam uang sama dia, ujar ibu itu. Dia bawa HP bu, tanya Rian. Iya, karena tas dan pakaiannya ditemukan warga di rumah dukun yang ada di sana itu. Dia mencas juga di sini kok, ujar ibu saat itu. Boleh saya minta nomor teleponnya bu? Dan ini uang untuk membayar hutangnya, ujar Rian menyerahkan beberapa lembar uang. Ibu terima ya Yan, dan ini nomor teleponnya. Dengan perasaan kacau dan tangan yang bergetar karena tidak makan, Rian segera menelpon nomor itu. Halo? Halo? Ujar suara di telepon. Diang, ini aku Rian. Tolong jangan matikan teleponnya. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Tolong bawa aku bersamamu. Isak Rian tidak bisa membendung air matanya lagi. Rian sayang, maaf jika selama ini aku selalu menyusahkanmu. Maaf ya Yan, aku tidak bisa kembali ke sana lagi. Jangan hubungi aku lagi, ujar suara di seberang sana dengan serak. Diang, halo? Suara telepon ditutup. Bu, ibu, kemana tujuan gadis itu bu? Tanya Rian. Katanya ke Kalimantan Selatan Yan, cuma alamat lengkapnya ibu gak tahu. Rian kemudian tertunduk. Yan, ada apa Yan? Tanya Wewen dan teman-temannya yang ikut mengejar Rian saat itu. Rian hanya diam. Tiba-tiba ada sebuah pesan masuk di HP Rian. Rian, jaketmu aku bawa. Dan jika sewaktu-waktu aku merindukanmu, aku akan memakainya lagi. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Semoga kau mau memaafkan aku. Dan yang penting, aku mencintaimu Yan. Dengan cepat Rian membalas SMS itu. Diang, aku masih berharap bisa menikah denganmu. Aku tidak peduli soal keperawananmu. Aku hanya ingin memilikimu seutuhnya. Diang, aku tidak akan menikah jika bukan denganmu. Rian masih menunggu balasan SMS itu, namun sia-sia. Yan, aku antar pulang ya Yan, ujar Toto saat itu. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri, ujar Rian berjalan pelan. Rasa lapar dan hausnya sudah dia tidak pedulikan lagi. Dan tak terasa sudah 2 hari Rian berjalan. Dan setelah dekat dengan desanya, Rian dikeroyok pemuda-pemuda yang dulu pernah dia pukuli. Tapi ternyata Rian hanya diam, tidak melawan sedikit pun. Rian ditemukan pingsan di tengah jalan oleh beberapa orang yang baru saja pulang berburu. Lalu orang-orang itu membawa Rian ke rumah orang tuanya. Ya ampun nak, Yan, ujar bujang. HP-ku mana Nay? HP-ku mana? Apa dia menelponku atau mengirim pesan untukku? Tanya Rian saat bangun dari pingsannya. Maafkan Inai Yan, Inai sudah memarahi gadis itu. Karena dia, kamu jadi seperti ini. Tidak ada syukurnya dia itu. Sudah mendapatkan kamu. Bahkan kamu sudah menerima dia apa adanya. Tapi dia masih tega menyakitimu, bentak ibu Rian. Rian hanya terdiam saat itu. Kalau begitu, mana HP-ku Nay? Ujar Rian dengan lesu. Ini, jangan pernah menghubungi anak itu lagi, ujar ibunya Rian seraya memberikan HP itu kepada Rian. Ada banyak sekali pesan masuk dari teman-teman Rian maupun dari Diang. Yan, maaf, aku tidak bermaksud membuatmu seperti itu Yan. Yan, kamu ingat kata-kataku saat menolakku di mes itu. Kau bilang jaga kesucianku untuk suamimu nanti. Tapi ternyata aku tidak becus menjaganya kan. Yan, kau tidak pantas menikah dengan seorang perempuan yang sudah disetubui oleh jin. Kau pantas mendapatkan perempuan yang lebih baik dariku. Ibu, memang benar. Aku hanya pembawa sial untukmu. Yan, jaga dirimu baik-baik.
Jika ada yang menyakitimu, kamu harus melawan, Yan. Jangan diam. Yan, jika kita memang berjodoh, kita akan bertemu lagi. Tapi entah itu kapan. Tapi jika kita memang tidak berjodoh, aku hanya bisa berdoa. Semoga kau mendapatkan gadis yang baik hati dan lebih baik dariku. Dan tentu dari mantan kekasihmu itu. Rasanya sakit sekali meninggalkanmu, Yan. Tapi aku harus bisa untuk melepaskanmu. Kau berhak bahagia kan, Yan? Carilah kebahagiaanmu dan jangan lupa tersenyum. Aku selalu mencintaimu, Yan. Kau lelaki baik, amat sangat baik. Tentu lelaki terbaik yang pernah aku kenal. Setelah membaca pesan itu, Rian langsung menelpon Dian. Namun nomornya sudah tidak aktif lagi. Berbulan-bulan setelah itu Rian masih sering mengirim pesan untuk Dian, walaupun dia tahu nomor Dian sudah tidak aktif lagi. Dan Rian tidak pernah menghapus nomor itu. Dia juga masih berharap suatu saat Dian menghubunginya lagi. Namun suatu hari ada telepon dari nomor baru. Rian mengangkat panggilan itu dengan malas-malasan. "Halo Yan, Rian, ini aku Dian. Bagaimana kabarmu, Yan?" tanya suara lembut itu dari seberang sana. Rian melonjak kegirangan setelah mendengar nama si penelpon itu. "Dian, aku merindukanmu," ujar Rian tergesa-gesa. "Aku juga, Yan," ucap Dian saat itu. "Di mana alamatmu? Aku akan menemuimu ke sana saat ini." "Yan, apa kau masih sendiri selama ini?" tanya Dian dengan suara serak. "Iya, aku selalu berharap bisa bersamamu lagi kok. Setiap hari aku menunggu kau menghubungiku. Dan sekarang penantianku tidak sia-sia. Dian, mana alamatmu? Aku akan ke sana melamarmu," ujar Rian senang. "Rian, aku sekarang sakit, Yan. Aku hanya ingin mendengar suaramu sebelum aku pergi untuk selamanya." "Darah itu keluar lagi, Yan, dan sekarang lebih parah dari sebelumnya," ujar Dian dengan suara serak. "Aku akan menjemputmu untuk menemui Abah Guru. Beliau pasti bisa menyembuhkanmu seperti dulu," ujar Rian khawatir. "Aku tidak diizinkan oleh orang tuaku kemana-mana, Yan," ujar Dian. "Yan, aku hanya ingin mendengar suaramu, itu saja," ucap Dian lagi. "Sayang, kenapa diam? Jangan khawatirkan aku, Yan. Aku akan baik-baik saja," ucap suara lembut dari balik telepon. "Bagaimana aku tidak khawatir? Kau adalah perempuan yang aku sayangi." Aku juga sayang sama kamu," ujar suara manja dari Dian. "Tuh kan, diam lagi. Ya sudah kalau kamu tidak ingin berbicara denganku," ujar dia merajuk. "Aku mencintaimu," ujar Rian dengan cepat. "Makasih ya, Yan. Bagaimana kabar orang tuamu, Yan?" "Mereka baik." "Dian, katakan alamatmu di mana?" tanya Rian kepada Dian. "Nanti gue beritahu, jangan sekarang. Sekarang aku hanya ingin mendengar suaramu saja. Sebagai pengobat rinduku," ujar Dian manja. "Dian, jangan mempermainkan aku. Aku memang pemuda kampung, tapi aku benar-benar tulus mencintaimu. Kalau kau memang benar-benar mencintaiku, berikan alamatmu, dan aku akan menyusulmu ke sana untuk melamarmu. Memangnya kau tak akan menyesal dengan keadaanku sekarang?" Tidak akan menyesal," jawab Rian singkat. "Aku malu dengan keadaanku, Yan. Aku sakit sekarang." Sudah, aku tidak peduli dengan keadaanmu seperti apa. Cepat katakan, di mana alamatmu?" Kemudian Dian menyebut alamat tempat tinggalnya. Dengan cepat Rian menulisnya di sebuah kertas. "Aku akan berangkat hari ini, tunggu aku," ujar Rian serai mematikan teleponnya. Hari itu juga setelah berpamitan pada orang tuanya, Rian langsung berangkat. Singkat cerita, setelah memakan waktu perjalanan lumayan panjang, Rian akhirnya sampai di sebuah rumah. Rian mengetuk pintu rumah itu. Permisi." Tidak lama kemudian pintu terbuka dan keluar wanita separuh baya. "Mau cari siapa, Nak?" tanya wanita separuh baya itu dengan ramah. "Apa benar ini rumah Dian?" "Dian?
ulang wanita separuh baya itu. "Biar dia masuk, Bi," ujar suara yang sangat dikenal Rian dari dalam rumah. Lalu wanita parubaya itu membukakan pintu lebar-lebar dan menyuruh Rian masuk. "Yaudah nak, silakan masuk." "Diang," ujar Rian menatap gadis itu. Gadis itu tersenyum. "Kamu kaget ya? Sini masuk," ucap gadis itu dengan lembut. "Di mana orang tuamu?" "Mereka pergi, jarang pulang. Aku hanya ditemani sama bibi." "Kamu tidur di sini ya, seperti dulu saat aku di rumahmu," ujar Dian dengan lembut. "Diang, wajahmu kok pucat sekali?" Yan, aku tidak menyangka kau benar-benar datang kemari," gadis itu menjawabnya dengan lembut, seraya menyentuh pipi Rian. "Yan, aku mau jujur. Sebenarnya, Diang itu bukan namaku. Itu hanya nama panggilan. Nama asliku Hanah. Ya, itu nama asliku. Gelar Diang itu diberikan oleh almarhum kakekku. Tapi terserah, kamu mau panggil apa? Diang boleh, Hana juga boleh." "Kalau sayang gimana?" tanya Rian kepada gadis itu. Dan Diang pun menunduk. "Yan, aku siapkan makanan untukmu ya," ujar gadis itu. "Aku tidak lapar." Diang kemudian membalas senyum Rian. "Yan, aku senang bisa bertemu denganmu lagi," bisik Diang. "Aku ingin kau menjadi istriku. Kita pikirkan masalah itu nanti saja ya, Yan." "Aduh, kenapa? Kau kenapa, Diang?" Diang menggeleng. "Tidak apa-apa," jawab Diang seraya duduk di ranjangnya dengan tangan yang masih memegang perutnya. Diang berdiri dan berjalan ke arah kamar mandi. Dan Rian mengikuti gadis itu karena khawatir. "Kau berdarah," ujar Rian menunjuk darah yang mengalir di sela-sela pahanya. Diang berusaha tersenyum seraya menutup pintu kamar mandi itu. "Yan, bisakah kau ambil itu untukku?" ujar Dian dari dalam kamar mandi. "Di mana?" "Di dalam lemariku." "Oh, yaudah ini. Bukan yang ini, Yan. Ini mah kapas. Yang itu loh." "Lalu yang mana?" Ya sudah, tidak usah." Seraya membuka pintu dan berjalan ke arah lemari, lalu masuk lagi. "Maaf ya, Yan. Kamu harus melihat kondisiku seperti ini." "Dian, apa tidak sebaiknya kau berobat saja?" ujar Rian saat itu. Dia membuka lacinya dan mengeluarkan beberapa macam obat dari rumah sakit. "Ini yang harus aku telan setiap harian." "Sebanyak ini?" "Iya, sebanyak ini." "Maksudku, apa kau tidak pernah berobat kepada orang pintar atau kiai?" "Kalau untuk ke dukun, aku takut, Yan. Tapi aku tidak ingin membahas itu dulu, Yan." Diang memeluk Rian lagi. "Yan, apa benar-benar kau ingin menikahiku?" "Tentu sajalah, itu memang tujuanku ke sini. Tapi melihat kota tempat tinggalmu ini, aku jadi khawatir. Apa kau mau menikah denganku?" ujar Rian kepada Diang. "Di sini banyak pemuda-pemuda tampan. Pasti tidak sedikit yang jatuh hati padamu. Sementara aku hanya seorang pemuda desa. Jelek pula," ujar Rian mengalihkan pandangannya ke langit-langit kamar. "Tapi yang baik dan tulus menyayangiku itu hanya kamu, Yan," ujar Dian. "Apa kau tidak malu mempunyai kekasih sepertiku?" tanya Rian lagi. "Ah, kenapa malu? Kau terlalu banyak bicara, Yan." Hari-hari saat Rian bersama di sana menjadi hari-hari yang sangat indah. Dan sampailah di mana hari itu Rian harus pulang untuk memberitahukan kepada orang tuanya agar mau merestui hubungannya dengan Diang. "Sayang, aku pergi dulu ya. Nanti setelah sampai di sana, aku akan menelponmu," ujar Rian seraya membelai pipi Diang. "Yan, hati-hati ya di jalan ya. Aku selalu menunggu kabar darimu." "Iya, aku akan berhati-hati. Oh ya, jangan lupa makan ya," ujar Rian seraya tersenyum kepada Diang. Di perjalanan pulang, Rian selalu memikirkan Diang. Tidak terasa Rian sudah sampai di kampung halamannya. "Rian, kamu baik-baik saja, Nak?" tanya ibunya.
Bagaimana dengan Diang, Yan? Baik kan? Semuanya baik-baik aja, Bu. Oh iya, aku lupa menelpon Diang. Halo, Rian, gimana kamu udah sampai rumah belum? Baru aja. Kamu sehat-sehat aja kan di sana? Iya, Yan, aku sehat kok. Kamu pasti capek. Istirahat aja dulu, Yan. Nanti malam baru telepon lagi. Aku selalu menunggumu kok, ujar Dian. Iya, aku ngantuk. Nanti malam aku telepon lagi ya. Iya. Dari balik telepon, Dian seperti bahagia. Yan, bangun Yan, makan dulu. Panggilan Amai bujang kepada Rian. Iya, Mai, iya. Rian segera membuka pintu kamarnya. Rian melangkah ke dapur untuk mencuci mukanya. Yan, bagaimana keadaan Diang? Dia sakit, Nay. Sakit yang kemarin kambuh lagi, terus mengeluarkan darah. Tubuhnya kurus dan wajahnya sangat pucat, ujar Rian sedih. Itu bilulang. Penyakit berhantu itu, Yan, ujar ibunya. Lalu ini tahu nggak cara menyembuhkan penyakit itu? Tanya Rian cemas. Jika seseorang terkena bilulang, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak mati ya lumpuh. Itu pun kalau kita berhasil menemukan dukun yang mengirimkan penyakit itu, ujar ibunya Rian. Memangnya tidak ada cara lain, Mai? Inai juga kurang tahu, Yan. Mungkin ada, cuma peluang untuk sembuh sangat kecil. Ibu, Bapak, kalau aku menikahi Diang, apa Inai dan Amai setuju? Ayah dan ibu Rian saling berpandangan. Amai setuju, Yan. Jika memang itu bisa membuatmu bahagia, Amai dan Inai akan selalu mendukung keputusanmu, Nak, ujar bujang saat itu. Ibu Rian juga mengangguk mengiyakan ucapan ayahnya. Kenapa akhir-akhir ini nomor Diang sering tidak aktif ya? Aku harus menemuinya. Aku takut terjadi apa-apa, ujar Rian seraya memasukkan pakaiannya yang akan dibawa ke dalam tas. Inai, Amai, aku pamit dulu ya. Pamit kemana sih, Nak? Ke Kalimantan Selatan, Bu. Aku khawatir dengan Diang. Sudah hampir seminggu ini nomornya sudah tidak aktif. Aku takut terjadi apa-apa. Ya sudah. Pergi aja, Yan, ya. Yang penting hati-hati. Tapi aku tidak menginginkan Rian pergi malam-malam begini, Jang, ujar Ibu Syuri. Biarkanlah dia pergi. Bukankah jika Rian bahagia itu adalah harapan kita dari dulu? Iya, ya udah. Aku pergi dulu ya, Nay, Mai. Sepanjang perjalanan, Rian selalu terbayang-bayang wajah kekasihnya itu. Semoga saja Diang baik-baik saja. Singkat cerita, Rian sampai di rumah Diang. Rumah itu sepi. Rian mengetuk pintu rumah itu. Sesaat kemudian keluar seorang wanita separuh baya. Namun ini bukan Acil atau Bibi yang kemarin. Mau cari siapa, Nak? Tanya wanita itu dengan suara serak. Matanya sebab. Saya mau cari Hana, Bu, ujar Rian dengan sopan. Wanita separuh baya itu hanya terdiam sesaat. Mari masuk, Nak, mari. Kamu pasti Rian kan? Ujar wanita separuh baya itu. Hana sudah menceritakan tentang kamu pada ibu. Terima kasih, kamu sudah menolong anak ibu, ujar wanita separuh baya itu terisak. Sekarang Diang, maksud saya Hana, di mana, Bu? Tanya Rian. Hana sudah meninggal 5 hari yang lalu di rumah sakit, ujar wanita separuh baya itu. Apa, Bu? Meninggal? Tanya Rian. Dadanya bergemuruh, nafasnya terasa sesak. Wanita parubaya itu mengangguk. Di dalam kamarnya ada sesuatu yang ingin dia berikan padamu. Masuklah ke kamarnya, Nak, ujar wanita separuh baya itu lalu pergi meninggalkan Rian. Rian pelan demi pelan melangkahkan kakinya ke kamar. Dia teringat masa-masa bersama dengan Diang. Dengan tangan yang gemetar Rian membuka pintu itu. Seketika ingatannya pada Diang semakin membuatnya hancur. Rian melihat di atas tempat tidur itu ada secarik kertas dan jaket Rian yang dulu dibawa pulang.
Tangan Rian meraih kertas itu. Untuk sayangku, Rian. Mungkin saat kau membaca surat ini, aku sudah tidak ada di dunia ini lagi. Yan, terima kasih atas semua perhatianmu, kasih sayangmu padaku selama ini, kebersamaan kita selama ini aku selalu ku kenang. Maaf, kepalaku tiba-tiba pusing, Yan. Padahal masih banyak yang ingin aku sampaikan di dalam surat ini. Penyakitku sudah sangat parah, Yan. Dan kata dokter, bagian di dalam perutku sudah mulai membusuk. Tapi kamu jangan sedih ya, Yan. Karena saat kamu membaca surat ini, semua rasa sakitku sudah hilang. Dan mungkin saja aku sudah ada di dekatmu sekarang. Jangan terlalu memikirkanku ya, sayang. Jangan lupa tersenyum. Karena jika aku sudah pergi, aku akan memperhatikanmu dari kejauhan. Ingat ya, ingat pesanku. Senyum, jangan nangis. Dari yang mencintaimu, Diang. Rian saat itu hanya terdiam beberapa saat. Rian berusaha tersenyum namun sangat sulit baginya untuk tersenyum dalam kondisi seperti ini. Tiba-tiba air matanya mengalir. Rian berjalan keluar kamar. Di luar kamar sudah ada Ibu Diang sedang menangis terisak. Bu, kalau boleh saya tahu, minta izin ingin menjenguk makam Hana untuk yang terakhir kalinya, Bu. Mari, Ibu antar, Nak, ujar ibunya Diang seraya berjalan mendahului Rian. Makam Diang berada di halaman belakang rumah itu. Rian bersipu di makam almarhum Diang. Di batu nisan itu tertulis nama Hana Zulaikha yang merupakan nama asli dari Diang. Kenapa kau secepat ini meninggalkan aku, Diang? Di saat aku sudah mencintaimu, kau malah pergi, batin Rian saat itu. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Rian pamit kepada Ibu Diang dan pulang ke kampung. Nay, Diang ternyata sudah meninggal, Nay, isak Rian saat itu. Sabar ya, Yan, mungkin ini cobaan. Cobaan apa lagi, Nay? Apakah masih kurang penderitaanku yang kehilangan Lebeb? Dan sekarang aku harus kehilangan lagi. Sudah 2 kali, Nay, isak Rian saat itu. Apa memang aku ditakdirkan untuk melajang seumur hidup? Jangan bicara begitu. Tidak baik tahu, ujar ibunya. Lalu aku harus bagaimana, Nay? Apa aku harus bersorak kegirangan keliling desa? Sakit, Nay, sakit. Yan, apa tidak sebaiknya kamu pergi ke desa itu? Jujur, ini khawatir padamu, Nak. Sebab sudah 2 kali kau tidak jadi menikah. Ini takut ada yang mengunci jodohmu. Ini pikir ini tidak mungkin kebetulan saja. Mumar, Nay. Di mana itu? Tanya Rian pada ibunya. Kamu memang belum pernah ke sana, Yan, tapi amaimu akan menemanimu ke sana, ujar Suri saat itu. Dukun ya, Nay? Sudahlah, nanti kau akan tahu sendiri, ujar Suri saat itu. Nay, dikunci jodoh itu apa sih? Tanya Rian. Banyak macam, Yan. Biasanya bertujuan agar yang dikunci jodoh itu tidak akan menikah seumur hidup. Ada saja halangannya, ya. Untuk apa mereka melakukan itu, Nay? Ya, mungkin aja ada orang yang sangat menyukaimu, seseorang, tapi selalu ditolak. Jadi dia tidak rela jika pujaan hatinya itu menikah dengan orang lain. Begitu loh, Yan. Rian kemudian mengangguk. Keesok harinya, Rian berangkat bersama ayahnya ke Mumar. Seperti apa perjalanan Rian berikutnya? Nantikan di part keempat. Terima kasih sudah nonton. Untung direkam sampai detik ini. Jangan lupa dukung dengan komentar, sisipkan asal kota kalian, dan subscribe. Terima kasih juga buat penulis Ensun Burung. Linknya ada di deskripsi, bisa dicek dulu. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa.